Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya ya di tahun 2024, yang mana untuk tahun 2024 ini akan kembali dibuka untuk seleksi CASN, baik itu CPNS maupun B3K, yang mana di sana akan dibuka pada bulan Maret kalau tidak salah. Semoga ini tidak mundur ya teman-teman, dan semoga ini menjadi realisasi yang baik tentunya untuk teman-teman yang masih belum terakomodasi menjadi B3K tentunya. Baik teman-teman, di sini mungkin ini adalah pembahasan soal yang perdana ya teman-teman di tahun 2024 ini. Yang mana di sini ada beberapa soal perdana yang akan saya bahas, hanya beberapa soal saja, dan semoga ini bisa membantu teman-teman nantinya untuk ikut tes B3K. Baik teman-teman, kita mulai saja pembahasan soalnya. Nanti mungkin ada pembetulan ataupun koreksi-koreksi dari teman-teman terkait dengan pembahasan soal, boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Karena di sini kita sifatnya adalah belajar bersama. Saya tidak menggurui teman-teman semua, tapi kita di sini sharing untuk membagi pengetahuan kita ya. Nah, kita akan mulai teman-teman pada pembahasan soal yang pertama. Nah, ini dia. Nah, soal yang pertama, hukum jual beli online dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, antara lain adalah kejelasan barang yang diperjualbelikan. Apa istilah yang digunakan syariat Islam untuk mendeskripsikan bahwa keterangan tentang sifat barang yang dijual oleh penjual menggunakan media gambar? Yang pertama ada rahan, kemudian tafsir salam, yang C korat, dan yang D istijar. Nah, kita coba akan melihat di sini untuk pembahasannya. Nah, di sini hukum jual beli online dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, antara lain adalah kejelasan barang yang diperjualbelikan. Jadi untuk di sini barangnya harus jelas teman-teman. Kira-kira barang apa saja yang diperjualbelikan. Kemudian apa istilah yang digunakan syariat Islam untuk mendeskripsikan bahwa keterangan tentang sifat barang yang dijual oleh penjual menggunakan media gambar, tafsir atau salam. Nah, dalam konteks hukum jual beli dalam Islam, kejelasan mengenai sifat barang yang dijual sangat penting. Nah, salah satu istilah digunakan untuk mendeskripsikan keterangan atau gambar yang menunjukkan sifat barang yang dijual adalah tafsir atau tafsiran. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas ya teman-teman, bahwa untuk jawaban dari soal ini adalah yang B. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tafsir dapat merujuk pada penjelasan atau deskripsi yang diberikan mengenai suatu barang, termasuk dalam hal ini gambar atau ilustrasi yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sifat barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli online. Nah, penggunaan gambar atau ilustrasi seringkali menjadi sarana untuk memberikan informasi kepada pembeli mengenai barang yang dijual. Nah, penting untuk diingat bahwa dalam Islam kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli sangat ditekankan, dan penjual diharapkan memberikan gambaran yang akurat tentang barang yang dijual agar pembeli tidak tertipu. Oleh karena itu, penggunaan gambar atau ilustrasi dalam transaksi jual beli online harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini untuk pembahasannya tentunya.
Nah, untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah yang B. Jika ada ketidakpahaman dari teman-teman, boleh silahkan dipahami dengan teliti teman-teman setiap kalimatnya, atau mungkin ada koreksi dari teman-teman, silahkan dicantumkan koreksinya di kolom komentar ya. Kita sharing dan belajar bersama. Kemudian soal selanjutnya. Nah, di sini di antara ayat-ayat berikut di bawah ini, manakah yang secara jelas menegaskan bahwa Islam menolak pandangan yang membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit dan sebagainya? Di sini ada Quran surat Al-Hujurat 49:13, kemudian Quran surat An-Nahl ayat 16-97, kemudian An-Nisa 4:1, kemudian Ali Imran 3:14. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Dalam pembahasannya, salah satu ayat dalam Al-Quran yang secara jelas menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta menolak pandangan yang membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit, dan sebagainya adalah ayat berikut. Yang artinya adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini Quran surat Al-Hujurat ayat ke-49 surah ke-13, yang mana di sini ayat ini menekankan bahwa keutamaan atau kehormatan seseorang tidak didasarkan pada jenis kelamin, suku atau asal usulnya, melainkan pada tingkat ketakwaan atau keimanan seseorang. Kesetaraan di sini mencakup semua individu tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku atau faktor lainnya yang tidak berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi cukup jelas di sini teman-teman, jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan. Selanjutnya, seiring majunya teknologi, ada beberapa rukun nikah yang digunakan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi. Beberapa yang kerap ditemui adalah mempelai pria mengucapkan qabul atau ijab qabul di tempat yang jauh dari wali. Bagaimana hukum nikah semacam ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i? Nah, kita lihat di sini yang A sah, yang B sah tapi makruh, kemudian yang C tidak sah, yang D haram. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk pembahasannya. Pada poin pertama di sini yaitu ijab qabul, yaitu ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Tidak semua ulama sepakat. Ada ulama yang mengartikan kalau harus dalam satu tempat. Nah, ada pula yang mengartikan tak harus dalam satu tempat. Nah, di sini Imam Syafi'i lebih memandang bahwa wali dan calon suami harus berada dalam satu ruangan, sehingga mereka bisa saling memandang. Nah, menurutnya dua orang saksi juga harus melihat secara langsung dua orang yang berakat. Sementara menurut Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, yang dimaksud ijab qabul dilakukan dalam satu majelis adalah ijab qabul yang dilakukan dalam satu waktu. Nah, para ulama imam mazhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan, dipandang dilakukan dalam satu majelis. Nah, karena itu pernikahan jarak jauh yang dilakukan dengan sarana video call, di mana wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang dilakukan akad ijab qabul betul-betul dari pihak terkait, layak untuk dibolehkan. Nah, meskipun hakikatnya berjauhan, pernikahan jarak jauh yang dilakukan melalui internet bisa dikatakan sahih. Nah, karena mereka
bisa saling mendengar percakapan dalam satu waktu. Nah, ijab pertama lalu langsung disusul dengan qabul. Sementara saksi bisa melihat wali dan pengantin lelaki. Mereka bisa menyaksikan ucapan keduanya dalam waktu yang sama. Jadi di sini untuk jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jika ada tambahan ataupun koreksi dari teman-teman, boleh silahkan dikoreksi di kolom komentar ya. Kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, untuk memahami gender secara holistik, diperlukan pemahaman tentang sifat gender, peran gender, dan ranah gender, sifat dan tingkah laku gender. Dalam praktiknya, gender ada yang bersifat kodrati dan bukan kodrati. Nah, beberapa hal berikut yang merupakan faktor pembentuk aspek-aspek gender adalah yang A, perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang B, pola berpikir atau tingkah laku. Kemudian yang C, value, nilai kultur, serta norma masyarakat. Kemudian yang D, perbedaan perilaku pada ruang publik dan domestik. Kemudian yang E, biologis, sosial, pendidikan, psikologis, dan agama. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kita akan bahas dalam konteks memahami gender secara holistik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan aspek-aspek gender. Beberapa diantaranya adalah yang pertama itu biologis dan kodrati. Nah, faktor biologis seperti perbedaan anatomi dan fisiologi antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi persepsi tentang gender. Kemudian faktor kodrati ini mencangkup aspek-aspek seperti perbedaan hormonal dan kromosom ya. Kemudian yang kedua itu ada sosial dan budaya. Nah, norma-norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat memainkan peran penting dalam pembentukan peran gender. Nah, stereotip gender, ekspektasi sosial, dan aturan budaya turut membentuk bagaimana individu melihat diri mereka sendiri dan orang lain dalam konteks gender. Jadi sudah cukup jelas ya teman-teman di sini untuk jawabannya itu ada pada option yang E. Jika ada koreksi silahkan dikoreksi ya teman-teman. Kita akan lanjut untuk pembahasannya. Nah, yang ketiga ada aspek psikologis dan identitas. Nah, di sini untuk proses psikologi individu dalam mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai laki-laki, perempuan atau gender lainnya juga mempengaruhi pemahaman tentang gender ya. Nah, kemudian konsep identitas gender melibatkan persepsi dan pengalaman pribadi yang kompleks. Kemudian yang keempat itu ada pendidikan dan pengalaman hidup. Nah, untuk pendidikan dan pengalaman hidup, individu juga mempengaruhi pemahaman mereka tentang gender. Nah, pengalaman-pengalaman sehari-hari termasuk interaksi dengan orang lain dan paparan terhadap berbagai nilai dan norma dapat membentuk persepsi tentang gender. Kemudian yang kelima di sini ada kekuasaan dan struktur sosial. Nah, struktur kekuasaan dalam masyarakat termasuk hierarki gender dan pembagian kerja berdasarkan gender. Nah, memengaruhi peran dan posisi individu dalam konteks gender. Di sini ada juga ketidaksetaraan gender dalam struktur kekuasaan dan akses terhadap sumber daya dapat memperkuat pola-pola yang ada. Kemudian yang keenam itu ada agama dan spiritualitas. Nah, ajaran dan interpretasi agama tentang gender dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab gender. Nah, kemudian nilai-nilai spiritual juga dapat mempengaruhi identitas dan perilaku gender individu. Kemudian yang ketujuh di sini ada perubahan sosial dan politik. Nah, untuk perubahan sosial dan politik dalam masyarakat dapat memengaruhi konstruksi gender.
Kemudian gerakan sosial untuk kesetaraan gender dan kebijakan publik yang mendukung hak-hak gender dapat membawa perubahan dalam pandangan dan praktik masyarakat terkait gender. Kemudian memahami faktor-faktor ini secara holistik membantu kita melihat kompleksitas dan dinamika gender dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan individu. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk pembahasan kita pada video kali ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman ataupun mungkin ada koreksi, mungkin ada pembahasan saya yang keliru ataupun sedikit melenceng, tolong dibetulkan ya teman-teman. Karena kita di sini untuk sharing, belajar, bukan untuk menggurui. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja untuk pembahasan soal untuk tes P3K khususnya untuk guru agama di tahun 2024 ini. Mungkin nanti untuk teman-teman yang ingin mendapatkan PDF bisa menghubungi admin ya, langsung boleh langsung di sana. Saya sudah menyediakan latihan-latihan soal yang mana di sana latihan-latihan soal ini saya ambil dari soal-soal FR di tahun 2023 kemarin. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang minat, silakan konteks admin di nomor WA nanti yang akan saya cantumkan di deskripsi box ataupun di kolom komentar paling atas sendiri ya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. I'm marveling your eyes.